Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat malam. Di sini saya mau teman itu apa ya? Belajar. Sama-sama belajar, saya juga belajar. Nah, di presentasi kali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang deep first search. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Ardika Guljati Kusuma. Nomor induk mahasiswanya 23550044. Prodi Informatika. Saya sekolah di salah satu kampus swasta yang berada di Cepu bernama Sekolah Tinggi Teknik Ronggolawe. Mungkin teman-teman kalau mau sharing atau apa gitu bisa di komen video ini. Oke, lanjut aja. Untuk yang pertama itu bahasan utama kita tuh ada dua ya. Yang pertama itu ada deep first search itu sendiri, itu meliputi pengertian, kelebihan, kekurangan, itulah. Terus yang kedua ada studi kasus. Studi kasusnya nanti kita coba pecahin masalahnya bareng-bareng. Saya juga baru belajar ini. Nanti kalau ada yang salah atau ada yang kurang itu tolong bantu ya teman-teman. Sebenarnya banyak sih ya contoh implementasi DFS itu di kehidupan sehari-hari kita. Ini yang saya tempelkan cuma 3 sih, sebenarnya banyak. Yang pertama tuh ada Google Map, kita mencari rute terdekat. Jadi itu ada kaitannya juga ya DFS dengan Google Map itu sendiri. Terus yang kedua ada itu puzzle, kita menyusun puzzle gitu. Terus yang ketiga bebersih rumah. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh implementasinya, kayak itu meniup lilin juga bisa ya. Terus mencari barang yang hilang di rumah, proses belajar atau mengajar gitu, menjelajah website, menyimpan folder dan lain-lain lah, banyak sekali. Terus lanjut kita ke pengertian. Apa sih DFS itu? Kalau di sini tuh saya jelasinnya, kita tuh kayak bayangin kita lagi nyari sesuatu. Contohnya itu kunci, file, atau jalan keluar dari suatu tempat. DFS itu intinya tuh menelusuri satu jalur sampai habis sebelum pindah ke jalur lainnya. Contoh yang lainnya tuh, kamu masuk ke rumah yang punya kamar, kamu nggak langsung cek semua kamar sekaligus, tapi kamu harus ke kamar pertama, buka lemari, cek bawah tempat tidur, buka semua laci, pokoknya selesaikan kamar itu dulu sampai yakin nggak ada, baru deh kamu pindah ke kamar berikutnya. Itu salah satu contohnya. Tuh kalau dijelasin cara kerja DFS itu fokus ke satu dulu, telusuri sampai dalam, baru balik dan coba jalur lain. Sebenarnya gampang sih ya teman-teman, menurut aku. Terus cara DFS bekerja itu simpelnya, pilih titik awal. Yang kedua, telusuri jalan yang ada. Yang ketiga, kalau mentok balik ke belakang dan coba jalur lain yang belum dicoba. Seperti contoh sebelumnya ya, kalau nggak ada di kamar satunya, kita mundur lagi keluar ke
mundur lagi untuk pindah ke kamar selanjutnya. Terus yang terakhir, ulangi semua jalur yang sudah ditelusuri kalau masih belum ketemu apa yang kita cari. Terus kenapa DFS penting? Yang pertama itu ada telusuri semua kemungkinan, cocok buat cari solusi yang butuh eksplorasi penuh. 2. Hemat memori karena hanya simpan jalur yang sedang dilalui. 3. Cocok untuk masalah kompleks kayak puzzle, pencarian file atau grafik besar. 4. Banyak algoritma lain seperti topological sort dan backtracking. 5. Dipakai di dunia nyata dari AI game, web crawling, sampai analisis jaringan. 6. Membentuk jaringan berpikir terstruktur, fokus, sabar, dan sistematis. Ini contoh gampangnya kalau kita menyimpan file ya. Kalau pakai DFS tuh yang pertama masuk ke folder A. Terus nggak ada yang kita cari. Terus kita keluar, masuk ke folder B. Terus buka file 1. Oh, itu ada file. Ternyata ini yang kita cari masih ada satu lagi. Kita keluar lagi dari folder B karena di folder B tuh cuma ada satu file gitu. Jadi kita keluar dulu ke folder C. Nah, di folder C ada file 2. Nah, itu file kedua yang kita cari. Jadi gitulah alur DFS mah. Nah, ini ilustrasinya ya teman-teman. Ilustrasi di default search. Itu ada 2 gambar. Mungkin nanti satu atau semuanya ya yang coba aku selesaikan dengan DFS. Nah, itu tuh kayak sambil baca ya teman-teman, soalnya juga lagi belajar. Itu tuh kayak kita mencari satu item gitu loh. Kita mencari satu item di beberapa akar yang ada. Nah, ini misal kita mencari G ya. Kita mencari G, item G. Kita tuh kan ada 2 cabang tuh dari A. Kalau antara B dan C. Kalau menurut DFS kan kita harus cari satu-satu tuh, dari semua item kita harus cari satu. Kita ke B dulu deh, dari A terus ke B. Nah, itu tuh dari A ke B. B tuh punya anak cabang lagi, D dan E. Kita ke D dulu. D masih punya anak cabang lagi di bawahnya, namanya item H. Nah, item H itu kan nggak ada jalur lagi ke G. Jadi dari A, B, D, H itu bukan solusi ya. Item H itu bukan solusi untuk menemukan G. Jadi kita keluar lagi, kita dari B ke E. Dari E kita itu kan, dari E kita ke I dulu. Apakah I juga solusi untuk menemukan G? Ternyata nggak ada jalur lagi untuk menemukan item G. Nah, kita balik ke E lagi, balik E terus ke J. Ke J apakah solusi untuk menemukan G? Ternyata nggak juga. Jadi kita balik ke B, balik ke A, terus kita coba ke C. Sebenarnya bisa ya dari A ke C terus ke G. Nah, itu merupakan solusi, tapi di FS tuh kayak kita tuh harus cari satu-satu gitu dari A, B, D. Nah, sebenarnya itu A, C, G juga bisa, tapi kan kalau di FS tuh pengertiannya juga kita yang belajar sebelumnya, kita harus cari satu-satu gitu. Jadi kayak gini. Jadi kita ke A, B dulu, D, H, terus kita ke E, I, J,
terus kita ke C, F, K, G. Nah, pokoknya yang tumpukan masuk duluan itu prosesnya di akhir. Kalau tumpukan yang masuk di akhir prosesnya duluan gitu. Nah, ini juga yang jalur yang gambar 2 ya. Kita mencari huruf 3. Sebenarnya juga kita bisa 1 ke 3 itu bisa sih, tapi di FS kan kita belajarnya cari satu persatu, baru yang kita cari tuh letaknya di akhir kan. Jadi cabangnya 1 tuh ada 3, 2, 4. 4 tuh punya anak cabang lagi 7, 6, 7, 5, dan 6. Ternyata 5 sama 6 udah nggak punya cabang, jadi yang punya cabang cuma 7, 8. Jadi kalau kita cari 3, kita ke 1, 4, 7, 8, terus ke 5, 6, 2, 3 gitu. Nah, ini contohnya. Ini lebih jelasnya ya. LIFO. LIFO itu artinya last in the first out. Itu urutan programmingnya. Nah, kita ke kelebihan DFS. Apa sih kelebihan DFS? DFS itu memiliki memori yang efisien. Maksudnya yang efisien tuh menggunakan lebih sedikit memori dibanding DFS. Kedua, cepat untuk solusi dalam graf dalam. Itu berarti efektif menemukan solusi ke dalam graf. Ketiga, cocok untuk graf besar, dapat menangani graf besar atau tidak terbatas. Keempat, implementasi sederhana, mudah diimplementasikan secara rekursif dan iteratif. Kelima, cocok untuk pencarian jalur mendalam, bagus untuk masalah yang membutuhkan eksplorasi mendalam. Topological sorting bisa digunakan untuk sorting topologi pada graf terarah, tapi DFS juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu tidak menjamin menemukan solusi optimal. Yang kedua itu potensi terjebak pada jalur tak terbatas. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu di graf lebar. Karena kita tuh carinya satu persatu kan, tidak langsung ke poinnya. Kita cari bareng di kamar tadi tuh. Jadi kita tuh nelusurin semua kamar gitu, satu persatu. Kalau nggak ada keluar ke kamar lain, kalau nggak ada keluar sampai ketemu gitu. Yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang keempat tuh kesulitan pada graf tertutup. Maksudnya tidak cocok untuk graf yang terhubung kembali ke titik sebelumnya tanpa penanganan khusus, misalnya mendeteksi siklus. Yang terakhir, menggunakan stack yang dalam. Jika ke dalam graf terlalu besar, stack bisa mencapai batas memori, terutama untuk implementasi rekursif. Oke, sudah, terima kasih. Mungkin teman-teman bisa sharing informasi ya, sharing pengetahuan. Aku juga baru belajar sih. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.